Bayangkan kamu seorang aktor terkenal, hidup mewah, karir cemerlang, tapi tiba-tiba nyawamu diambil hanya karena menolak ikut dalam skema kejahatan orang berkuasa. Inilah kisah Yu Menglong, seorang pria biasa yang berani berkata tidak pada uang haram dan harus membayar dengan nyawanya sendiri. Namanya Yu Menglong. Di layar kaca, ia selalu tampil gagah, karismatik, dan penuh percaya diri. Seorang aktor yang mampu membuat jutaan penonton jatuh hati hanya dengan senyumnya. Tapi di balik sorot kamera dan lampu panggung yang menyilaukan, Yu adalah pria sederhana yang masih sering menelpon ibunya setiap malam, memastikan sang ibu sudah makan dan tidur nyenyak. Ia bukan anak orang kaya. Dulu ia pernah tidur di stasiun kereta demi mengikuti audisi pertamanya. Ia bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, penjaga toko, bahkan pengantar makanan hanya untuk membayar uang kos dan kursus akting. Setiap tetes keringatnya, setiap luka di tangannya adalah bukti perjuangan seorang anak desa yang ingin mengubah nasib keluarganya. Dan ketika akhirnya sukses, ia tak lupa asalnya. Ia membangun rumah baru untuk ibunya, menyekolahkan adik-adiknya, dan bahkan diam-diam membantu tetangga yang kesulitan. Tapi siapa sangka justru keberhasilannya itulah yang membawanya masuk ke dalam jaring gelap yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di mana uang bisa membeli nyawa dan kebenaran bisa dihapus hanya dengan satu perintah dari orang berkuasa. Semuanya berubah ketika sebuah undangan khusus datang ke mejanya. Bukan dari sutradara ternama atau produser film, tapi dari seseorang yang namanya saja sudah membuat para pejabat gemetar. Xin Chen, putra dari salah satu keluarga paling berpengaruh di Cina, kekayaannya mencapai triliunan, kekuasaannya menembus partai komunis dan bisnisnya tersebar di seluruh dunia meski namanya tak pernah muncul di surat kabar resmi. Xin Chen mengajak Yu Menglong bergabung dalam proyek kolaborasi, membuka jaringan kafe mewah di kota-kota besar dengan Yu sebagai wajah utamanya. Bayarannya fantastis, cukup untuk membuatnya pensiun seumur hidup. Tapi Yu yang biasa jeli membaca situasi merasa ada yang janggal. Mengapa seorang sekelas Xin Chen membutuhkan dia, seorang aktor biasa, untuk urusan bisnis? Ia mulai menyelidiki diam-diam, dan yang ia temukan membuat darahnya membeku. Proyek itu hanyalah kedok untuk mencuci uang hasil korupsi, perdagangan gelap, bahkan dana ilegal dari luar negeri. Artis-artis yang pernah terlibat, beberapa menghilang, beberapa tiba-tiba gila, dan yang lainnya diam 1000 bahasa, seperti takut bicara. Saat Xin Chen menatapnya dan berkata, "Kamu pintar, jangan bodoh." Ia tahu, ini bukan tawaran, ini perintah. Tapi dengan suara tenang, ia menjawab, "Maaf, saya tidak bisa." Dua kata yang sederhana, tapi bagi orang seperti Xin Chen, itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Sejak hari itu, hidup Yu Menglong berubah menjadi mimpi buruk. Telepon tak dikenal terus berdering tengah malam. Mobilnya tiba-tiba mogok di jalan sepi. Rekan kerjanya mulai menjauh, seolah tahu sesuatu yang tak bisa mereka katakan. Bahkan agensinya, yang dulu memujanya sebagai bintang masa depan, tiba-tiba membatalkan semua proyeknya tanpa alasan. Tapi, yang paling menyakitkan adalah ketika ibunya menelepon. Suaranya bergetar, "Long, ada orang datang ke rumah. Mereka bilang, jangan biarkan anakmu terlalu keras kepala." Yu menangis diam-diam malam itu, bukan karena takut mati, tapi karena takut ibunya yang sudah tua harus menderita karena keputusannya. Ia sempat bergoda untuk menyerah, tapi setiap kali ia melihat wajah ibunya di foto, ia teringat janjinya dulu. "Bu, aku akan jadi orang baik. Aku tak akan pernah malu pada diriku sendiri." Dan di tengah ketakutan itu, ia justru semakin teguh. Ia mulai mengumpulkan bukti.